Kita sudah belajar tentang doa pagi ya. Jadi kita tadi udah membaca doa pagi, doa yang biasa kita bacakan ketika pagi hari ya, ketika mau belajar. Kemudian yang kedua teman-teman, tadi kita belajar untuk bersama-sama membacakan doa. Ini suaranya Ustadz ada yang mantul. Tolong mikrofonnya matikan dulu ya. Mas Albi matikan dulu mikrofonnya, soalnya suaranya Ustadz mantul. Oke, tadi kita sudah membaca dua doa, satu doa pagi, dua doa ketika akan membaca Al-Quran. Ya, nah sekarang Ustadz minta teman-teman semua kita murojaah dulu. Ya, kita murojaah dulu beberapa surat ya dari Anas ya, dari Anas ketika Ustadz bilang berhenti baru kita berhenti, gitu ya. Siap ya? Oke, mikrofonnya boleh dinyalakan. Kita bareng-bareng murojaah dari surat An-Nas. Oke, surat An-Nas abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna thani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke, suara Ustadz jelas enggak ya? Masih putus-putus. Siapa yang putus-putus? Oh, putus-putus ya. Kenapa ya? Ustadz udah ganti padahal pakai sinyal Indosat ya, sinyal HP ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, semoga nanti kita diberikan kemudahan, kelancaran sehingga nanti tidak putus-putus di jalan ya. Oke, Ustadz akan menampilkan sebuah video ya. Ustadz akan menampilkan sebuah video. Nanti
Teman-teman dengarkan dengan baik ya. Dengarkan dengan baik. Paham ya? Oke. Paham. Oke, Ustadz akan mana ya? Video apa Ustaz? Oke, nih. Sudah kelihatan belum videonya? Oke. Oh ya 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 ya. Oke, Ustadz share videonya dulu ya. Oke. Sudah belum? Belum? Suaranya nggak kedengeran. Oke, Ustadz tak. Kenapa ya nggak kedengeran ya? Oke, Ustadz coba. Suaranya. Sekarang kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Kedengeran? Suaranya nggak ada. Kenapa ya? Itu Ustaz mikrofonnya dimatiin. Oh ya, coba. Oke, mikrofonnya matiin coba. Juga kedengeran. Iya, biasa. Tetap nggak kedengeran ya? Saja jaga itu. Masih nggak kedengeran? Masih nggak kedengeran? Kedengeran ya? Kenapa nggak kedengeran ya? Oke, Ustadz coba tak pengaturannya ya. Kenapa ya nggak kedengeran ya? Ntar dulu, Ustadz tak cari tahu kenapa nggak kedengeran. Ntar dulu ya. Output handphone speaker internal, headphone input mikrofon internal, mic check. Oke. Oke, sekarang coba lagi ya. Oke, sekarang kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Dalam. Kedengeran nggak? Masih nggak kedengeran ya? Oke. Masih nggak kedengeran ya lagu ini ya? Ngajinya nggak kedengeran ya?
Oh, oke lah. Ya udah, kita lewati aja wis. Kita lewati aja. Kita lewati aja. Oke ya. Nih teman-teman, tadi Ustadz itu pengen memperlihatkan ke kalian ya, ada seorang qori ya, anak kecil seumuran kalian, tapi bacanya Al-Qur'an itu bagus banget ya, suaranya bagus banget dan dia juara internasional ya. Ada seorang anak gitu ya, juara internasional qori loh ya, juara internasional qori dan suaranya bagus banget. Ya, kemudian bacanya juga bagus gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang pengen punya suara dan ngajinya bagus? Yang pengen angkat tangan? Ya, angkat tangan ya. Oke, alhamdulillah. Oke, pengen ya. Nah, teman-teman, membaca Al-Quran itu ada dua. Satu, bersuara bagus ya. Kemudian yang kedua itu benar atau baik cara membacanya. Nah, kita mau yang mana? Mau satu suaranya bagus saja tapi membaca Al-Qur'annya kurang baik, atau membaca Qur'annya baik tapi suaranya kurang bagus, atau dua-duanya suaranya bagus kemudian baca Qur'annya baik. Nah, pengen dua-duanya ya. Nah, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, untuk bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah, kira-kira butuh latihan atau tidak teman-teman? Butuh ya? Iya, butuh latihan. Nah, latihannya adalah dengan cara, misal gini, kita pengen membaca Al-Quran dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas teman-teman di BPI hari ini, kita akan membahas tentang membaca Al-Quran dengan baik ya, syukur-syukur dengan suara yang merdu gitu ya. Ini contoh membaca Al-Quran. Ustaz contohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim. Oke, teman-teman. Tadi Ustadz membacakan Quran tapi dengan nada yang bukan biasa. Nadanya bukan nada ummi, nadanya pakai nada bayati. Gimana? Anak-anak dengar suaranya Ustadz tadi seneng enggak? Seneng ya. Padahal Ustadz sekarang lagi kurang sehat. Ustadz masih agak serak-serak ini ya. Tapi Ustadz usaha buat ngaji gitu ya. Nah, kalau kalian bisa nada-nada yang bagus-bagus seperti itu, akan tambah indah bacaan Al-Quran kalian teman-teman ya. Tapi semuanya butuh latihan. Semua butuh latihan, termasuk Ustadz juga butuh latihan ya. Teman-teman juga yang masih kecil butuh latihan biar bisa membaca Al-Quran dengan
suara indah. Tapi teman-teman, ketika kita belum bisa membaca dengan suara indah, bisa satu, kita membaca Al-Qur'an dengan baik ya, dengan baik, dengan cara membaca yang baik ya. Firman Allah ya, ada firman Allah yang mengatakan waratilil Qur'ana tartila. Waratilil Qur'ana tartila ya. Firman Allah, kata Allah, bacalah Al-Qur'an ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil ya, tartil itu artinya baik. Ya, tartil itu artinya baik. Nah, at-tartilu kata Imam Ali, at-tartilu tahsinu hurufi wa ma'rifatu wukufi. Yang disebut dengan membaca Al-Qur'an dengan baik, kata Sayyidina Ali, adalah tartil itu ya, tahsinul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Tahsinul hurufi itu artinya apa? Kita membaca dengan bacaan huruf-huruf yang benar, yang benar ya, yang benar. Contoh, kalau A ya dibaca A, jangan A gitu ya. Kenapa? Kalau dalam Al-Qur'an ada hamzah, ada ain ya. Hamzah dan ain bunyinya sama nggak teman-teman? Bunyinya sama nggak? Beda ya, beda. Kalau hamzah atau alif itu di sini, kalau ain lebih dalam, a gitu. Nah, dalam membaca Al-Qur'an itu harus dengan baik, artinya membacakan huruf, tiap huruf itu dengan benar ya, dengan benar. Oke, Ustadz nanya coba ya teman-teman ya, yang sudah sampai Al-Qur'an boleh angkat tangan, yang pelajaran Al-Qur'an sudah sampai Al-Qur'an. Oke ya, ada Mbak Zara. Mbak Zara, Al-Qur'an surat apa Mbak Zara? An-Nisa. Mbak Zara sekarang bawa Al-Qur'an enggak? Ada? Enggak ada. Oke, Mbak Zara juga sudah hafal juz 30 ya. Mbak Zara juga sudah hafal juz 30. Ustadz boleh minta tolong membacakan surat Al-Fil? Al-Fil boleh? Alam Taro ya. Oke, coba Mbak Zara, kita dengar dulu ya Mbak Zara membaca surat Al-Fil ya. Sudah? Oke, Mbak Zara, boleh mulai. Sadaqallah. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Zara ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi Mbak Zara selain sudah bisa membaca Al-Qur'an, juga sudah hafal juz 30. Itu luar biasa ya. Nah, teman-teman yang lain nanti bisa menyusul ya. Oke. Ini Mbak Zara sudah Al-Qur'an. Adakah yang sudah jilid 6, teman-teman? Jilid 6? Jilid 6 siapa? Oke, Mbak Karin ya, jilid 6 ya. Atau sudah ada yang gharib? Gharib, udah ada yang gharib? Nggak ada ya? Oke. Nah, teman-teman yang lain ya, yang sudah jilid 5 boleh angkat tangan. Jilid 5. Ini Mbak Zara ternyata sudah gharib ya Mbak Zara ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Zara sudah gharib ya, sudah melewati Quran berarti ya. Kemudian yang jilid 5 boleh angkat tangan, sebut nama yang jilid 5.
Oke, tidak ada hari ini. Oke, mungkin yang di luar ya. Yang sudah Mas Aryo jilid berapa Mas Aryo? 4. Oke, yang jilid 4 seperti Mas Aryo yang udah jilid 4. Siapa aja jilid 4? Mas Sena, Mas Albar. Oke, Mas Sandi. Oke ya. Oke, yang sudah jilid 3. Jilid 3. Oke, Mas Fatih jilid 3, Mbak Daiji jilid 3. Mas Albar angkat tangan lagi, jilid 3 apa jilid 4 ini Mas Albar nih? Jilid 4 ya kali ya. Oke, 4 ya. Kemudian siapa lagi? Oke, Mbak Rizka ya, jilid 3. Oke, yang jilid 2 boleh angkat tangan, jilid 3. Mas Tirta jilid 3. Oke. Oke, yang jilid 2, yang jilid 2. Oke, ya. Mbak Yaya ya, ntar lagi naik jilid 3 ya. Boleh gitar nih. Oke, nah teman-teman, dalam pelajaran Al-Quran di sekolah kita itu ada tingkatannya ya. Pertama masuk itu jilid 1, nanti selesai jam 9 ya, jam 9 ya. Ada jilid 1, jilid 1 itu tentang apa namanya? Mahrajul huruf ya. Jilid 1 itu belajar tentang mahrajul huruf. Ada yang tahu nggak mahrajul huruf itu apa teman-teman? Mahrajul huruf, mahraj. Oke, nggak ada yang tahu? Oke, oke, itu adalah artinya apa? Apa tadi? Siapa tadi yang jawab? Tadi ada yang jawab tadi. Siapa? Siapa tadi yang jawab? Mahrajul huruf apa? Oke, saya jelaskan ya. Di jilid 1 ya, kita kan pakainya jilid umi teman-teman ya. Jilid 1 itu belajar tentang mahrajul huruf, yaitu tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Oke, pertanyaan Ustadz, ketika kita mengucapkan huruf itu keluarnya dari mana? Dari telinga? Mulut ya, dari mulut. Artinya adalah mahrajul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf dari mulut kita. Contoh nih ya, contoh. Ustadz sebutkan satu huruf, kalian sebutkan kira-kira huruf ini keluarnya dari mana? Ya, keluarnya dari mana? Perhatikan ya teman-teman ya. Oke, A, praktekan coba, A gitu, praktekan coba. Bareng-bareng kita nyebut A, 1, 2, 3, A. Oke, coba tunjukkan ke Ustadz, A itu keluarnya dari mana? A itu keluarnya dari mana? A. Dari sini ya, dari tenggorokan ya, dari tenggorokan. A. Kalian boleh pegang tenggorokannya, mesti getar. A, mesti getar. A ya. Getar enggak? Tenggorokannya getar enggak? A. Getar ya? Getar ya? Oke. A, huruf A ya. H itu keluarnya dari sini. Mulutnya terbuka, makanya dia keluarnya dari tenggorokan. Oke, yang kedua, coba perhatikan teman-teman. Huruf ba keluarnya dari mana? Ba keluar dari mana? Dari mana? Dari mana? Siapa yang tahu? Dari mana? Dari bibir teman-teman. Dari bibir ya. Ba itu dari bibir. Ba itu dari bibir. Coba Ustadz pengen tanya ya, coba teman-teman nyebut huruf ba tapi bibirnya nggak boleh nempel. Nyebut huruf ba tapi bibirnya nggak nempel. Coba bisa nggak? 1, 2, 3. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nah, mahrajul huruf itu maksudnya seperti itu. Tempat-tempat keluarnya huruf. Ba itu dari bibir. Ba ya. Buktinya apa Ustadz? Ketika kita nggak tempelkan bibir kita, maka kita nggak bisa menyebut huruf ba. Oke, huruf apa lagi yang keluarnya dari bibir? Iya, huruf apa lagi yang keluarnya dari bibir? Selain ba.
Coba kita urutkan dari abata saja ha kho dada roza sha sha so do to do a go fa ko fa fa ko fa fa dari mana fa? Fa ya, fa ya, fa kaf fa mim ma dari bibir bukan ma dari bibir ya, ma ya. Kita nggak bisa menyebut ma tanpa bibirnya ditutupkan. Ma ha nggak bisa. Ma mesti nutup bibirnya. Ma ba ya. Oke, berarti teman-teman keluarnya huruf atau marjud huruf itu pertama ada dari tenggorokan ya, tenggorokan. Kemudian ada dari bibir. Ada dari bibir. Kemudian ada lagi nggak selain bibir dan tenggorokan? Ta dari mana ta? Lidah ya, lidah dan gigi bagian atas. Ta ya, gigi ya. Ta itu lidah dan gigi. Coba nyebut huruf ta tanpa lidahnya tempelkan ke atas, bisa nggak? Bisa nggak? Nyebut huruf ta tanpa lidahnya nempel ke atas. Nggak bisa ya. Ta itu harus ditempelkan antara lidah dan gigi bagian atas. Ta. Kemudian da, da. Ya, gitu ya. Nah, oke, cukup ya. Nah, teman-teman, Ustadz cuma pengen menjelaskan bahwa ketika kita pengen membaca Al-Quran dengan baik, maka kita harus benar dalam mengucapkan atau mengeluarkan huruf. Ya, nah tadi benar dalam mengucapkan huruf, mengeluarkan huruf dari mulut kita itu disebut dengan mahraj. Ya, mahraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Tadi ada bibir ma, kemudian a, ha itu di sini a. Kemudian di lidah dan gigi bagian atas itu ada ta, da, ya, la, ya, la itu ke belakang lagi ke langit-langit. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca hurufnya dengan benar atau tidak, teman-teman? Harus dengan benar. Makanya kita belajar mengucapkan huruf dengan benar itu di jilid 1. Ya, jilid 1. Jilid 1 warnanya apa, teman-teman? Merah, betul. Oke. Kemudian yang jilid 2. Yang jilid 2 itu belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Jilid 2 itu belajar tentang apa? Ya, mahraj itu kan jilid 1. Yang jilid 2 belajar tentang apa? Ustadz nanya yang jilid 2, mana yang jilid 2? Yang jilid 2 mana? Oke, Ustadz nanya, yang jilid 2, di jilid 2 itu kita belajar tentang apa, teman-teman? Nggak tahu juga? Oke, Ustadz kasih tahu ya. Di jilid 2 itu kita belajar tentang harokat. Harokat contohnya apa harokat? Fathah itu harokat, teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Kasroh ya. Kemudian domah ya. Fathah, kasroh, domah itu namanya harokat ya. Kemudian apa lagi? Fathah tain ya. Kemudian kasroh tain ya. Kemudian domah tain. Itu yang dipelajari di jilid 2, harokat huruf ya. Ada fathah itu bunyinya a, kasroh bunyinya i, domah bunyinya u, a i u, babi bu, tatitu. Itu dipelajari di jilid 2. Kemudian ada fatatain, kasrotain, domatain. Itu dipelajari di jilid 2 juga. An, in, un, ban, bin, bun, ya, tan, tin, tun. Nah, jadi teman-teman, belajar Al-Quran itu harus runtut, ya. Pertama tadi kita belajar mahrajul huruf dulu. Kita belajar tentang keluarnya huruf itu dari mana dulu, yang benar dulu. Kemudian fathah itu dibaca apa, kasroh dibaca apa, domah dibaca apa, kemudian fatatain dibaca apa, itu di jilid 2.
Di jilid 3, ada yang tahu nggak jilid 3 itu mempelajari apa? Jilid 3. Jilid 3 belajar tentang apa? Panjang, pendek. Ya. Di jilid 3 kita belajar tentang panjang, pendek. Jadi pertama kita membaca huruf harus benar. Itu adalah jilid 1. Yang kedua kita membaca harokat juga harus benar. Antara A, I, U harus benar. Yang ketiga kita harus membaca Al-Quran dengan panjang dan pendek dengan benar. Itu di jilid 3. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kemudian di jilid 3 itu ada panjangnya 1 ayunan, ada 2 ayunan ya. Contohnya ana itu pendek, ana itu panjang 1 ayunan, ana itu 2 ayunan, gitu ya. Nah, panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran itu harus benar teman-teman. Ya, makanya kita belajar jilid 3. Kemudian jilid 4 ada yang tahu nggak jilid 4 belajar tentang apa? Hamzah. Oke, apalagi? Oke, jilid 4 itu kita belajar tentang harokat sukun dan harokat tasdid. Ya, termasuk di situ adalah belajar tentang dengung. Dengung itu berengeng dalam. Nih bentar lagi jam 9 kita selesai ya. Belajar tentang dengung. Ya, bentar lagi teman-teman. Ya, bentar lagi. Ya, biar Ustadz selesai dulu ya. Belajar tentang dengung ya, tasdid, kemudian sukun itu biasanya ketika bertemu dengan huruf nun, mim ya, itu jadi dengung. Itu dengung ya. Kemudian Ustadz selesaikan dulu ya sampai jilid 5. Jilid 5 belajar tentang apa? Jilid 5 tentang berhenti. Tentang berhenti ya, tentang berhenti atau wakof ya. Tadi kata Sayyidina Ali ya, at-tartilu, tartil itu adalah tahsinul huruf ya, benar dalam membaca huruf. Kemudian wa ma'rifatul wukuf, yaitu tahu tempat-tempat berhentinya ketika membaca Al-Qur'an ya. Oke, karena sudah jam 9 ya, teman-teman juga udah pada pengen apa ini jam 9. Mau belajar lagi atau mau main? Waduh. Oke, ya, main enggak apa-apa teman-teman, tapi jangan lupa belajar ya. Oke, boleh main tapi jangan lupa belajar. Oke. Kenapa Mas Aryo? Oke, hari ini Ustadz nggak ngasih tugas ya. Kalian nanti ada 2 tugas soalnya, bahasa Inggris dan TIK. Jadi Ustadz BPI nggak ngasih tugas ya. Takut kalian terlalu berat. Yang penting pesan Ustadz ya, pesan Ustadz 1. Pesan Ustadz, kalian harus terus belajar membaca Al-Quran dengan baik. Siap ya? Siap ya teman-teman ya? Iya. Kemudian yang kedua, boleh main tapi jangan sampai lupa belajar dan mengerjakan tugas. Gitu ya. Oke, yang ketiga ya, patuh pada orang tua. Ya, patuh pada orang tua, patuh pada ustadz ustadzah. Nanti kalian ilmunya akan semakin mudah dalam mencarinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tutup ya pertemuan kita hari ini, karena kita hari ini belajar Al-Quran. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa khotmil Quran. Oke, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan, suara dilembutkan. Ya, doa khotmil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin.
Oke, sebelum menutup dengan doa penutup majelis, Ustadz sampaikan ya, bahwa dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran, kita menjadi keluarganya Allah. Maka kita akan diberikan apapun oleh Allah. Kemudian yang kedua, setiap Al-Quran satu hurufnya kita baca, kita mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah. Maka jangan pernah putus membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Gitu ya teman-teman ya. Ya, nanti tugasnya bahasa Inggris dan TK ya. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika azhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.